قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, dan masih membahas tentang keimanan kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bisa diperbaiki di buletin dulu, itu beriman kepada malaikat serial kedua. Kemarin serial pertama, sekarang serial kedua. Baik, kita lanjut, dan setelah itu baru kita bahas fikih Syafi'i dari At-Tadhhib fi Syarh Ghaya wa Taqrib fi Adillatil Ghaya wa Taqrib. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani tentang malaikat. Monggo dibaca. Beriman kepada malaikat serial kedua. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqudratihi lil arsyi hamiluna wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsy, sebagian lagi bertasbih di sekitar arsy, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Nah, kita lihat Imam Al-Muzani katakan setelah menyebutkan tentang permasalahan takdir, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendak Allah. Bukan berarti Allah butuh pada makhluk, justru makhluk yang butuh pada Allah. Di antara makhluk yang diciptakan, Allah menciptakan malaikat. Fa khalaqal malaikata. Allah menciptakan para malaikat jami'an, semuanya, li ta'atihi, untuk taat kepadanya, wajabalahum ala ibadatihi, dan ditabiatkan malaikat itu sifatnya terus beribadah pada Allah. Nah, nanti dari kalimat ini di secara tabiat malaikat itu ibadah terus seperti yang kita sebutkan kemarin. Dan secara tabiat, ya, malaikat tidak punya nafsu seperti manusia, dan nafsu syahwat nggak ada, karena ibadah terus. Bahkan malaikat juga la ya'kulun wa la yashrabun, ya, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak nikah. Karena pernah malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu mengabarkan bahwasanya akan lahir putranya yaitu Ishak. Ketika itu ditawarkan makan. Ala ta'kulun, ayo silahkan makan. Ketika itu malaikat tidak mau menyentuh makanan tadi. Ini dalil dari para ulama bahwasanya malaikat tidak punya keinginan untuk makan maupun keinginan untuk minum.
Dan juga ada perkataan dari beberapa ulama, di antaranya Al-Fakhrur Razi. Sepakat ulama atau mereka katakan bahwasanya para ulama itu nyatakan malaikat tidak makan, tidak minum, kemudian tidak menikah. Ibadah terus berarti. Nah, kalau tabiatnya ibadah terus, dari sisi ini beda dengan manusia. Manusia ada yang taat dan ada yang taat ibadah, ada yang tidak taat ibadah. Maka dari sifat ini ada para ulama yang mengunggulkan manusia yang soleh, orang yang soleh dibandingkan dengan malaikat, dikarenakan manusia yang soleh, orang yang soleh itu bukan tabiat dia itu untuk taat, namun diuji dia. Dan tentu yang dapat ujian, ya, kalau dia berhasil hadapi ujian tersebut, tentu harus lebih utama daripada yang sudah secara tabiat dia itu ibadah terus. Jadi itu ada yang membedakan atau ada yang mengunggulkan manusia yang soleh, orang yang soleh dibandingkan dengan malaikat dari sisi itu. Nah, terus ada malaikat yang biqudrati lil arsy hamilun, dia mikul arsy. Kemarin jumlahnya berapa? 8 malaikat yang mikul arsy. Kemudian gambaran besarnya itu dijelaskan dalam hadis yang terakhir yang kita sebut, jarak antara misalkan antara telinganya dengan pundaknya itu jarak perjalanan berapa tahun? 700 tahun perjalanan. Jarak antara telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Menunjukkan besarnya di antara malaikat pemikul arsy tadi. Dia sangat-sangat besar. Maka ketika diceritakan hadis ini, ya, maka orang-orang menyebut subhanallah, ya, maha suci Allah, sungguh besar sekali, tidak ada tandingannya. Dan itu baru malaikat, belum arsy, belum lagi malaikat Jibril. Ini baru bicarakan malaikat pemikul arsy, belum lagi malaikat Jibril yang utama. Nanti insya Allah saya akan nukil perkataan tentang malaikat Jibril nanti, sifat malaikat Jibril bagaimana. Tapi bukan yang di edisi kali ini, nanti yang berikutnya insya Allah. Kemudian ada malaikat lagi yang kita bicarakan saat ini. Di antara mereka ada yang berada di sekeliling arsy, bertasbih terus. Nah, kita lihat sekarang pembahasannya di bawah. Ada malaikat yang mengelilingi arsy dan bertasbih. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, sebagian lagi bertasbih di sekitar arsy, yaitu bertasbih dengan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, membaca subhanallah. Yaitu di antara bentuknya membaca subhanallah. Nah, kita lihat dalilnya. Wa taral malaikata haffaina min haulil arsy haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Rabb-nya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Az-Zumar ayat 75. Baik. Surat ayat terakhir dari surat Az-Zumar, yaitu ayat ke-75. Disebutkan wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun. Dan kamu Muhammad itu akan melihat para malaikat hafin, yaitu mengelilingi arsy. Malaikat-malaikat mengelilingi arsy, dan mereka dalam keadaan yusabbihun, bertasbih, bihamdi rabbihim, sambil memuji Rabb-nya. Tadi disebutkan bertasbih itu artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kita bersihkan sifat Allah yang kurang-kurang tidak pantas bagi Allah, maka tidak boleh disandarkan pada Allah. Ya, misalnya ngantuk, tidur, butuh pada makhluk, butuh pada sesuatu, ya, butuh pada ada yang beri makan, ada yang beri minum, tidak butuh sama sekali pada makhluk, tidak butuh pada yang lainnya. Sifat-sifat kekurangan dihapus pada Allah. Kemudian wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah bil haqq, dengan adil, dan diucapkan alhamdulillahi
Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, di dalam dalil ini menunjukkan ada malaikat yang mengelilingi arsy tadi. Coba kita lihat lagi ayat yang lain. Dalam ayat lain disebutkan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man khawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina ta'bu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ghafir ayat 7. Baik. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Jadi ada yang memikul arsy sendiri, ada yang mengelilingi arsy itu. Yusabbihun, mereka bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memberikan ampun, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Berarti di antara aktivitas malaikat, ya, kerjaan malaikat itu memintakan ampun untuk orang-orang beriman berdasarkan ayat ini. Orang-orang berimannya bagaimana? Pokoknya yang ada iman pada dirinya didoakan oleh malaikat. Seraya mengucapkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat doakan, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Ada yang bertobat, malaikat tambah lagi minta pada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Dan mengikuti jalan Engkau. Wattaba'u sabila, dan mengikuti jalan Engkau. Wa qihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jahim disebut jahim karena sifat neraka ini menyala. Jahim itu nama neraka. Ada jahannam, ada sakor, ada jahim. Itu nama-nama neraka, bukan tingkatan, namun nama-nama neraka. Nah, di sini sebutkan ada malaikat yang memikul arsy dan ada malaikat yang mengelilingi arsy. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada juga malaikat yang terus bertasbih dan bertahmid. Ada juga malaikat yang terus bertasbih dan bertahmid. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah Ta'ala berfirman, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Rabb-mu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Fusilat ayat 38. Nah, mereka tidak bosan, terus saja bertasbih. La yas'amun. Situ berikan keterangan malaikat tidak punya sifat bosan. Jadi tidak punya sifat bosan. Tidak bosan untuk apa? Ibadah terus. Kalau manusia ada sifat bosan. Sudah capek nih sholat malam terus gitu, sudah besok nggak mau lagi. Kalau malaikat enggak, pokoknya ibadah saja terus. Ya, malam dan siang. Bilaili wan nahar. Malam dan siang silih berganti, ya, beribadah terus kepada Allah. Ini jadi dalil juga bahwasanya ibadah malaikat itu terus menerus. Terus di bawahnya lagi Al-A'raf 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabb-mu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Al-A'raf ayat 206. Nah, di sini juga ditunjukkan mereka itu tidaklah merasa capek ya, ketika menyembah Allah, tidaklah merasa enggan
ketika menyembah Allah, mau beribadah pada Allah terus, bertasbih. Dan di sini mereka tauhidkan Allah, walahu yasjudun. Hanya kepada Allah mereka itu mau bersujud. Berarti menunjukkan malaikat itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, malaikat mengesahkan Allah dalam ibadah. Di sini jadi pelajaran, manusia harusnya juga mengesahkan Allah dalam ibadah. Sujudnya juga yang merupakan ibadah hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh dia datang di hadapan kubur kemudian sujud situ untuk dalam ibadah, dalam rangka ibadah di depan kubur. Terus di bawahnya lagi Al-Anbiya 19:20. Lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Baik, lihat. Dan segala sesuatu di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Wa man indahu la yastakbirun, dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tidak punya rasa angkuh. Malaikat tadi kan sudah besar seperti itu. Tidak ada pada sifat mereka itu yastakbir, sombong nggak ada. Manusia sudah kecil, sombong lagi. Ya. Kalah dengan malaikat ars saja itu sudah sombongnya luar biasa. Ini malaikat sudah besar seperti itu, la yastakbirun. Tidak sombong, tidak angkuh. Kemudian mereka juga tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah pada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tiada pula merasa letih. Maksudnya tidak capek. Jadi di antara sifat malaikat tidak capek dalam ibadah. Ya, tidak capek, tidak ada rasa capek dalam ibadah. Yastahsirun itu artinya tidak capek dalam kitab-kitab tafsir. Jadi tidak ada henti di situ, karena ayat selanjutnya katakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tanpa henti-henti. Terus saja seperti itu. Capek tidak, ibadahnya terus menerus. Ini Al-Anbiya 19:20. Itu tadi membicarakan tentang malaikat yang terus bertasbih dan bertahmid. Nah, sekarang kita lihat malaikat pilihan dan malaikat Jibril. Malaikat pilihan dan malaikat Jibril. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya. Ada malaikat yang dipilih untuk sebagai utusan yang Allah pilih sebagai perantara antara Allah dan Rasulnya, sehingga sampai pesan-pesan pada penduduk bumi. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Hajj ayat 75. Nah, di sini berarti ada malaikat yang terpilih. Ayat berikutnya lagi dari ayat 75. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Allah Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. An-Nisa ayat 172. Nah, lihat di sini sifat Al-Masih Isa. Ini selalu dia adalah hamba Allah. Berarti beribadah pada Allah, bukan Tuhan berarti. Dan tidak pula enggan. Berarti tidak pula enggan ini kalau dikatakan malaikat-malaikat terdekat kepada Allah. Malaikat-malaikat terdekat pada Allah juga beribadah pada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Tadi di sini disebutkan walal malaikatul muqarrabun.
Apa yang dimaksudkan malaikat muqarrabun? Itu malaikat yang didekatkan. Tadi disebut situ malaikat-malaikat yang terdekat. Coba kita lihat maksudnya itu apa? Malaikat yang terdekat. Malaikat yang terdekat pada Allah adalah malaikat pemikul arsy, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Ya, baik. Malaikat terdekat yang dimaksudkan adalah malaikat pemikul arsy. Karena arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Kalau ada yang berada di sekitar arsy, malaikat ada di situ, atau ada yang memikulnya, berarti yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara malaikat lagi, Di antara malaikat yang Allah pilih adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ia adalah sebaik-baik malaikat pilihan. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu antara Allah dan Rasulnya alaihimussalam. Jibril disebutkan juga dengan Ar-Ruhul Amin. nah, nama lain Jibril atau gelarnya itu Ar-Ruh. Ya, Jibril itu digelari Ar-Ruh. Ya, terus Amin, amanat. Ruh ya berarti ruh yang suci. Nah, sekarang kita lihat Allah Ta'ala berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 97. nah, Jibril itu menyampaikan wahyu disebutkan dalam ayat ini Al-Baqarah 97. Di sini dikatakan wahyu itu jadi huda, petunjuk, dan busyra, kabar gembira. Terus yang berikutnya lagi, Nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh al-Amin, Jibril. ya, yaitu Al-Quran tadi dibawa turun oleh Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Surat Al-Qadar. Tanazzalul malaika, malaikat-malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Begitu juga Ar-Ruh Jibril. Jadi Jibril itu disebut Ar-Ruh. Terus di sini disebutkan Al-Amin. Nanti ada penjelasannya di bawah. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Terus dalam ayat lain lagi, Innahu laqaulu rasulin karimin dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. At-Takwir 19-21. lihat sifat Al-Quran itu ditunjukkan dari siapa berasal, kemudian yang mengantarkan, kemudian yang menerima, kemudian sampai di tengah-tengah kita. Al-Quran itu dari Allah, kalamullah. Terus yang mengantarkan Jibril tadi amanat, nggak diubah-ubah sama sekali. Kalau nggak amanat, Jibril buat-buat nanti. Ada yang dia acak di situ ayatnya, dia ubah-ubah ayatnya di situ. Jibril amanat, maka yang bawa ini orang yang amanat. Terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, amanat lagi. Nggak ada Nabi utak-atik Al-Quran lagi, ubah-ubah lagi, ya yang ini dia hapus gitu, nggak mungkin. Amanat sampai ke tengah-tengah kita. Maka agungnya Al-Quran itu dimulai dari, ini berasal dari mana? Ini dari Allah, kalamullah berarti. Kemuliaan pertama. Kemudian yang kedua dari Jibrilnya, Ar-Ruhul Amin, yang amanat. Kemudian yang ketiga dari Nabinya. Nabinya juga amanat. Baru kita manfaatkan di situ. Kita baca itu. Dari tiga sisi kemuliaan berarti. Itu kalamullah dibawa oleh siapa? Jibril sampai kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kalau salah satu di sini masalah, kalau ini bukan kalamullah, sudah masalah itu. Kita sudah nggak percaya lagi. Namun ini kan firman Allah. Kemudian dibawa oleh siapa tadi? Jibril. Kalau Jibril nggak amanat, nggak disebut amin, ya, nggak disebut amin, sudah Al-Quran sampai di tengah-tengah kita, ya nggak valid lagi. Ya, karena sudah diubah Jibril. Namun dikatakan Jibril itu Ar-Ruhul Amin.
Terus disuruh Jibril ini nyampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi juga nerima tadi kitab suci. Tadi tidak ubah, nyampaikan pada kita utuh. Dan ingat, Nabi SAW buktinya adalah tidak bisa tulis menulis. Makanya beliau nggak bisa ubah-ubah itu lagi. Sudah nyampaikan langsung lewat hafalan beliau, nyampaikan langsung kepada sahabat-sahabatnya yang mendengar wahyu tadi. Jadi murni Al-Quran itu sampai di tengah-tengah kita, nggak berubah. Coba kalau berita yang nyampe di tengah-tengah kita gimana coba? Berubah nggak? Nah, ini dari sumber berita, ya kan, sumber berita dulu. Terus yang ngantar, ya taruhlah televisi lah. Nah, terus sampai di tengah-tengah kita, yang dengar. Uang yang bawa berita saja kita masih belum yakin. Yang ngantar, ya komentatornya macam-macam, tambah-tambahi lagi, panas-panasi. Terus yang dengar berita, ngantuk, kadang juga nggak dengar. Simpulannya berbeda, terus disebar lagi. Al-Quran beda. Riwayatnya aja mutawatir kalau sampai di tengah-tengah kita. Ini sudah dari Nabi. Sahabat yang dengar banyak. Karena riwayatnya banyak gitu. Ini bukan satu jalur saja, bukan riwayat ahad itu. Ini riwayat banyak. Ya. Makanya kan ada riwayat cara pembacaan, riwayat hafaz dan yang lain, karena nanti disesuaikan dengan masing-masing daerah. Bahasanya itu kayak bagaimana. Oh, ini bahasanya pas gini, ini bahasa pas gini, pasnya pas gini. Menunjukkan itu banyak riwayat di situ. Itu pun banyak itu. Kalau satu saja bisa diubah lagi itu. Namun ini banyak, menunjukkan bahwasanya ini bersatu ini dalam segi riwayat sampai di tengah-tengah kita. Oh, cara bacanya gini semuanya. Jadi Al-Quran benar-benar valid, ya, tidak perlu diragukan lagi Al-Quran sampai di tengah kita. Nah itu, ya, adanya malaikat di sini, malaikat yang amin tadi menunjukkan bagaimana keagungnya Al-Quran. Nah terus di bawahnya lagi, Sifat Jibril yang disebutkan di sini adalah punya kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana. Maksudnya ditaati adalah ditaati oleh para malaikat. Nah ditaati oleh para malaikat. Gimana bentuk taatnya? Lihat. Bentuk ketaatannya ketika Jibril memerintahkan penjaga surga pada malam Mi'raj, ia meminta dibukakan pintu surga sampai Nabi Muhammad SAW masuk dan melihat apa di dalamnya. Begitu pula Jibril memerintahkan kepada penjaga jahanam untuk membuka neraka hingga Nabi melihat isi neraka. Nah lihat, patuhnya malaikat, ya, muta'in sama amin. Jibril itu ditaati. Dan ditaati dalam hal apa? Contohnya ini. Ketika Nabi SAW itu melakukan Isra Mi'raj naik ke langit sana, kemudian Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga surga, khazinul jannah, ayo buka pintu surga. Ini Nabi mau lihat itu isi surga dalamnya bagaimana. Kemudian neraka juga demikian, mengatakan pada penjaga neraka, buka pintu neraka. Kemudian Nabi mau lihat di dalamnya itu bagaimana. Jadi beliau ketika itu ditampakkan surga dan neraka saat peristiwa Isra Mi'raj tadi, menunjukkan Jibril itu ditaati oleh malaikat lainnya. Nah terus di bawahnya lagi, Jibril disebut amin karena ia amanat dalam menyampaikan wahyu dan risalah dari Allah. Nah disebut amin karena amanat dalam menyampaikan risalah wahyu ke tengah-tengah kita, sebelumnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu sampai serial yang kedua tentang beriman kepada malaikat. Masih ada lagi tugas-tugas malaikat dan nama-nama malaikat, ya. Dan ada sebenarnya beberapa nama malaikat yang tersebar di tengah-tengah kita, namun sebenarnya bukan nama. Ini saya akan terangkan tentang malaikat pencabut nyawa apa? Israel. Iya kan? Di SD apa dulu? Israel. Ada lagi malaikat pencatat amal baik dan buruk apa? Raqib Atid. Nah itu nanti ada kritikan-kritikan para ulama tentang itu, tentang malaikat pencabut nyawa. Harusnya malaikat malakul maut aja namanya, karena dalam nas disebutkan seperti itu. Kemudian untuk malaikat yang Raqib Atid tadi cuma sifat, jadi bukan nama. Raqib itu sifat, Atid itu sifat, bukan disebut dengan nama. Dan para ulama kritik tentang hal itu. Wallahu a'lam. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus berikan kita keistiqomahan dan dikokohkan dalam akidah yang benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.